Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Wa qala aidan fi hadisil ukhra, kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju'i wal 'atas. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, orang-orang tuaku, saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat, hamba-hamba Allah yang beriman rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sampai saat ini masih memberikan kehidupan kepada kita, umur yang berkah, sehingga dengan demikian kita masih dapat menyempatkan diri untuk sama-sama berhadir di rumah Allah ini, melaksanakan kewajiban kita melalui ibadah Jumat. Sembari daripada itu, selawat bertangkaikan salam mari sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh dan suri tauladan kepada kita sekalian umatnya, baik dalam menjalankan akidah, syariat, muamalah dan akhlakul karimah. Beliaulah sosok yang patut kita gugu dan kita tiru, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Hadirin hamba-hamba Allah yang beriman rahimakumullah. Sebelum khatib sampaikan khutbah ringkas ke hadapan kita semua, ada baiknya saya berpesan kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Mari dalam setiap kesempatan umur yang masih diberikan Allah kepada kita, senantiasa kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah dengan bekal takwa. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita sudah memasuki 4 Ramadan, dan juga merupakan Jumat pertama di bulan suci Ramadan ini, tahun 1442 Hijriah. Tentunya Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, bulan Ramadan kali ini kita ingin dan kita bercita-cita agar segala ibadah dan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, mari kita jadikan Ramadan kali ini menjadi sarana untuk memperbaiki diri kita. Kita yakin dan percaya Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, kita ini manusia biasa. Tak ada kita yang maksum daripada dosa. Tentu Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, selama di dalam mengarungi hidup dan kehidupan di atas dunia ini, selama berpuluh-puluh tahun kehidupan kita Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, kita yakin dan percaya pernah kita melakukan kesalahan, pernah kita melakukan dosa-dosa. Terkadang itu Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, dosa itu ada yang tidak kita sengaja, dan ada pula yang kita sengaja Bapak dan Saudaraku yang berbahagia. Itulah barangkali Bapak dan Saudaraku yang berbahagia membuat diri kita terpanggil untuk melakukan segala aktivitas ubudiyah di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tahu Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan rahmah, dan bulan maghfirah, artinya bulan keampunan. Kita tidak bisa Bapak dan Saudaraku yang berbahagia mengkaji tentang amal ibadah dan perhitungan daripada segala perbuatan manusia ini dengan secara matematis maupun secara statistik. Kalaulah kita Bapak dan Saudaraku yang berbahagia menghitung-hitung kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah lalu, mungkin ada kita yang tidak mampu menghitungnya Bapak dan Saudaraku yang berbahagia. Betapa tidak Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, ada kita mungkin sholatnya belum sempurna. Belum sempurna dalam artian belum mampu dia menjaga dan memelihara sholat 5 waktunya. Ini bukan dikarenakan kesengajaan Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, tapi faktor barangkali datangnya dari ekstren maupun intern. Karena kita Bapak dan Saudaraku yang berbahagia mempunyai rumah tangga, mempunyai keluarga. Terkadang dengan anak istri kita lalai kepada Allah karena mencari nafkah untuk kepentingan dan kemaslahatan mereka. Maka dari itu Bapak dan Saudaraku yang berbahagia, jangan kita pernah frustasi, jangan pernah kita pesimis. Segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu akan diampuni Allah. Kalau tak percaya kita itu diampuni Allah, tak mungkin keluar hadis Rasulullah ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh perhitungan,
Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. 40 tahun kita bersalah dan berdosa. Kita sadar itu Bapak dan Saudara yang berbahagia. Mungkin baru kali ini kita dekat kepada Allah. Baru kali ini kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai sugesti dan motivasi kepada kita agar ke depan kita semakin baik lagi, kita semakin soleh, kita semakin taqarrub ilallah, semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Makanya di bulan Ramadan ini kita harus ikhlas di dalam menjalankan segala ubudiyah, segala ibadah. Bayangkan Bapak dan Saudara yang berbahagia, banyak sekali ibadah bulan suci Ramadan ini. Tidur saja pun karena kecapean, karena letih bekerja itu ibadah. Tapi jangan tidur dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Bapak dan Saudara yang berbahagia. Kalau tidur jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu enggak ibadah lagi namanya. Itu namanya puasa anak-anak. Ada di antara kita seperti Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia, mungkin ada, tapi tidak banyak. Namun kalau ada barangkali Bapak dan Saudara yang berbahagia, mari kita kembali kaji, muhasabah, introspeksi diri kita Bapak dan Saudara yang berbahagia. Jangan kita seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali yang melakukan namanya saumul awam, puasa orang awam, puasa anak-anak kata zaman sekarang. Barangkali Bapak dan Saudara yang berbahagia sudah paham lama anak-anak. Apalagi anak-anak zaman sekarang Bapak dan Saudara yang berbahagia, sangat memprihatinkan. Mereka berpuasa, kemudian bertarawih, tapi setelah tarawih sampai menjelang subuh mereka tawuran, lempar-melempar. Ada yang melempar dengan batu, ada yang melempar dengan botol Bapak dan Saudara yang berbahagia. Sangat memprihatinkan. Kita lihat kejadian 2 malam yang lalu di Jalan Sisingamangaraja Bapak dan Saudara yang berbahagia, depan dekat kantor Lurah Air Manis. Begitu anarkisnya anak-anak, tidak terbayang bagi kita Bapak dan Saudara yang berbahagia. Kita juga pernah anak-anak, tapi tidak seperti itu kali anak-anak kita. Melempar-lempar dengan batu, dengan botol Bapak dan Saudara yang berbahagia. Ini perlu menjadi suatu pikiran bagi kita, agar kita di bulan Ramadan ini khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Ini sangat memperhatikan. Makanya Bapak dan Saudara yang berbahagia, segala sesuatunya, baik itu menyangkut masalah kemaslahatan Bapak dan Saudara yang berbahagia, kita juga terpanggil harus memediasinya agar jangan terjadi seperti ini. Begitu nakalnya anak-anak sekarang Bapak dan Saudara yang berbahagia, tidak dapat kita bayangkan. Sehingga dengan demikian, dengan terjadinya hal yang seperti ini Bapak dan Saudara yang berbahagia, orang yang lalu lalang berkendaraan pun jadi khawatir, takut kena lemparan, sasaran dan lain sebagainya. Padahal kita tahu Ramadan ini bulan kasih sayang Bapak dan Saudara yang berbahagia, bulan penuh rahmah. Tapi ternyata kita dapatkan Bapak dan Saudara yang berbahagia keprihatinan daripada kelakuan-kelakuan anak-anak zaman sekarang. Untuk itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, kita memiliki anak, saya juga punya anak. Mari kita perhatikan dan kita lihat anak-anak kita, apakah mereka betul bertadarus, membaca Al-Quran. Sering kita pantau Bapak dan Saudara yang berbahagia, karena kita tahu dan sadar ini ajaran Rasul kepada kita. Salasa hakul walidain lil yulad, ada 3 hak dan kewajiban seorang orang tua kepada anak. Yang pertama, ayusinal isma, berikan nama yang baik kepadanya. Yang kedua, ayu'allimu wa adabuhu, ajari dia, berikan pendidikan kepadanya agar dia menjadi orang yang beradab, orang yang berakhlak Bapak dan Saudara yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, ujawizuha iza balagha umruhu, artinya nikahkan dia setelah sampai umurnya Bapak dan Saudara yang berbahagia. Maka dari itu jangan kita sepele Bapak dan Saudara yang berbahagia. Jangan kita biarkan mereka. Bila Bapak dan Saudara yang berbahagia, kita tidak menyalahkan siapa-siapa sebenarnya, tapi sebenarnya kita salahkan diri kita masing-masing.
Karena mungkin barangkali kita kurang mengawasi anak-anak kita. Dan juga dalam keadaan seperti ini Bapak dan Saudara yang berbahagia, memang negara kita, bukan negara kita saja, seluruh dunia dalam masa pandemi COVID-19, kita tidak boleh berpikiran yang namanya negatif. Memang kalau kita survei orang-orang berada di lapangan Bapak dan Saudara yang berbahagia, apalagi di daerah Kota Sibolga, mohon maaf kepada bapak-bapak para tim gugus, saya menyatakan yang sebenarnya. Kalau ditanya para mereka masyarakat, memang 90% mereka tidak yakin lagi. Karena memang barangkali sejarah ini pernah terjadi di zaman Rasul dan zaman sahabat. Ya, ini Bapak dan Saudara yang berbahagia, mohon maaf sekali lagi saya katakan, saya bukan memprovokasi. Kejadian ini Bapak dan Saudara yang berbahagia, ketika di zaman Umar bin Khattab ada wabah datang yang namanya Amwas. Amwas ini Bapak dan Saudara yang berbahagia, bayangkan 3 hari berturut-turut 25.000 orang meninggal Bapak dan Saudara yang berbahagia. Itu wabah zaman Umar bin Khattab, disebut Amwas. Tapi kejadiannya hanya di bulan Muharram dan bulan Safar, 2 bulan saja. Setelah itu tidak ada lagi normal. Tapi kita Bapak dan Saudara yang berbahagia, kita tidak berburuk sangka, tidak menyalahkan siapa-siapa. Mungkin barangkali pandemi ini sudah menjadi ujian dan cobaan bagi kita, sehingga terjadi sampai 1 tahun lebih Bapak dan Saudara yang berbahagia, mengakibatkan para anak-anak yang ada pada saat ini tidak lagi mereka peduli dengan pelajarannya. Karena apa alasan? Guru kami memberikan pelajaran kepada kami dengan sistem luring, dengan sistem daring dan lain sebagainya, sehingga kami tidak mengerti. Maka kita lihat akhlak dan dekadensi moral memang kita perhatikan agak terkuras pada saat ini Bapak dan Saudara yang berbahagia. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, mari kita berusaha dan berupaya menjaga dan mengajari anak-anak kita agar mereka nanti, dikarenakan pada saat ini mereka banyak belajar di rumah, mari kita bantu mereka dengan adab dan sopan santun. Hadirin hamba-hamba Allah yang beriman rahimakumullah. Oleh karena itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, mari kita jadikan Ramadan ini untuk bersungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat tarawih, jangan ada rasa malas bagi kita. Mari kita cepat berdiri melangkah untuk datang ke masjid. Ketika kita saat berbuka puasa, kita juga memiliki namanya Bapak dan Saudara yang berbahagia, filter. Kita tekan hawa nafsu kita. Memang betapa tidak Bapak dan Saudara yang berbahagia, menjelang setengah jam kita hendak berbuka itu, walaupun setan dibelenggu, ternyata setan selalu mendekat-dekati kita. Maka tidak heran kita Bapak dan Saudara yang berbahagia, tidak sedikit orang yang bernafsu ketika hendak berbuka, beli es, beli cendol, beli mie gomak dan lain sebagainya dihadapinya. Tapi ketika berbuka itu dia tumbang, tidak mampu menghabisinya Bapak dan Saudara. Dan akhirnya apa? Jangankan sholat tarawih dan sholat isya, sholat maghrib saja pun tidak mampu dia, karena sudah terletak, sudah pening dan lain sebagainya. Dan itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, paling tidak Bapak dan Saudara yang berbahagia, 3 tingkatan orang puasa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, dapat kita yang tingkatan yang kedua ini, yakni shaumul khawas, puasa orang istimewa. Artinya Bapak dan Saudara yang berbahagia, jangan hanya menahan sekedar lapar dan dahaga saja, tapi kita tetap beribadah kepada Allah. Ketika datang sholat tarawih, mari kita bertarawih. Dan jangan kita berpikir tarawih ini yang benar, tarawih itu yang benar, 11 rakaat yang benar, formasi 4-4-3, 23 rakaat yang benar, formasi 2-2 dan lain sebagainya. Tak perlu itu kita pakai kepada saudaraku yang berbahagia. Tak perlu kita perdebatkan itu. Karena orang-orang yang sering memperdebatkan itu, itulah orang-orang ciri-ciri memiliki penyakit hati. Merasa ibadahnya yang benar, merasa amalannya yang pas, sehingga timbul penyakit ujub di dalam dirinya. Kalau ada orang 11 rakaat, silakan kita bersolat tarawih. Kalau ada 23, jangan kita menghina. Terkadang ketika orang melakukan solat 23 rakaat, orang bersalawat, Bilal mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di luar ia menyebut dengan kata-kata olen katanya dan sebagainya. Ini adalah pelecehan, tak baik seperti Bapak dan Saudara. Makanya dalam beragama ini kita jangan sempit, jangan picik.
Agama itu luas. Dilihat dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan. Luas Islam itu. Makanya jangan kita pernah menyatakan sesuatu yang tidak kita miliki, yang tidak kita ketahui. Terkadang hanya menguasai 4-5 hadis, sudah berani dia mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Padahal Bapak dan Saudara yang berbahagia, orang-orang Malaysia saja yang sudah habis beratus-ratus ribu hadis, tak pernah kita lihat membidah-bidahkan orang dan lain sebagainya. Itulah Bapak dan Saudara yang berbahagia. Perlu kita memahami agama itu dengan baik, jangan separuh-separuh. Sehingga dengan itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, menjadikan diri kita, kalau sudah kita memiliki keagamaan yang tinggi, tentu kita sudah memiliki sifat tawadu. Oleh karena itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, mari kita berusaha dan berupaya di bulan suci Ramadan ini, kalau bisa kita gapai, dapatlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang diterimanya, dan terhindar kita nantinya setelah Ramadan nantinya tidak lagi pernah melakukan hal-hal yang ganjil, hal-hal yang tidak baik. Terpelihara solat kita, terjaga solat 5 waktu kita, tutur bahasa kita semakin baik, tidak lagi membuat status yang tidak-tidak di Facebook, tidak lagi membuat status yang menyakiti perasaan orang di dalam Facebook dan lain sebagainya. Walaupun Facebook itu adalah hutan belantara, tapi kita Bapak dan Saudara yang berbahagia tidak harus membuat status itu bisa mengakibatkan sakit hati orang lain. Oleh karena itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, mari kita bijak bermedsos, bijak bermedia sosial. Jangan asal-asalan saja, mau tiap hari saja buat status, 20 kadang-kadang minimal 1 hari statusnya. Kalau tidak buat status, kenapa rupanya? Ini buat status sekali saja buat sakit hati orang dibuatnya. Padahal kita ketahui Rasul mengajarkan kita jangan pernah sakiti orang. La yadkhulul jannah qati'ir rahmi, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Salah satunya itu menyakiti perasaan orang. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, marilah kita seperti jiwa-jiwa yang diajarkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya. Ketika beliau bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Uqbah, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdhali akhlaq, akhlad dunya wal akhirah. Tasilu man qatakaka wa ta'ti man juramaka wa ta'fu amman zalamaka." Wahai Uqbah, maukah aku ajarkan kepadamu tentang 3 hal yang dapat menyelamatkanmu di dunia ini dan akhirat kelak? Ingin ya Rasul. Apa itu? Yang pertama, tasilu mangkotoaka, sambung silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskan kepadamu. Wa tu'ti amman haramaka, berikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Yang terakhir, wa ta'fu amman zalamaka, maafkan orang yang pernah berbuat zalim dan berbuat aniaya kepada kita. Sanggupkah kita ini Bapak dan Saudara yang berbahagia? Kebiasaan orang-orang zaman sekarang, apabila saya dilempar dengan pisang, nanti akan saya lempar dengan ini dan itu. Tapi kalau dilempar saya dengan batu, akan kulempar pula dia dengan yang namanya batu besar dan lain sebagainya. Sifat dendam, benci, mari kita jauhkan dan hilangkan dalam kehidupan kita. Kalau inginnya kita Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia menjadi hamba-hamba Allah, senantiasa terpelihara iman dan ketakwaannya. Tapi kalau hanya kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang biasa, ajang namanya rutinitas, sekali setahun, ya mungkin begitu-gitulah eksistensi kita, baik sekarang sampai ke depannya. Barangkali demikian khutbah ringkas ini dihantar kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kepada kita sekalian. Saya yakin dan percaya sudah 22 menit saya menyampaikan khutbah di sini. Saya yakin pasti ada kesalahan, kelemahan. Saya bukan manusia power, saya juga bukan ilmuwan, saya juga bukan banyak ilmu keagamaan, tapi saya belajar ilmu agama ini dan bisa menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul. Balighu anni walau ayat, sampaikan walau 1 ayat. Kalau ada Bapak dan Saudara yang berbahagia tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita sekalian saya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam ala jami'il alam minal ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi minal ulumi dini wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma aftah alaina ya Allah abwabal khair, abwaban ni'mah, abwabas salamah, abwabas sihah, abwabal afiyah, abwabal rizquna, abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Qimis shalah.